Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Para hadirin yang mulia, kalau untuk urusan dunia ini kita nggak usah terlalu ngoyo lah, santai aja. Kenapa? Nah, dunia ini memang sudah ditakar sama Allah, sudah ada garansi lah. Jadi perkara yang sudah digaransi, yang sudah dijamin, kenapa kita mesti ngoyo? Ya, kenapa sudah ada takarannya? Kita usaha mati-matian pun tetap segitu. Ini dunia. Maka kata Allah ini, kamu nih fokus saja, kata Allah. Fokus kepada perkara-perkara, yaitu untuk mengingat Allah, untuk berzikir pada Allah. Fokus kita untuk bagaimana mendekati pada Allah. Nanti dengan sendiri dunia akan mengikuti. Jadi dunia ini memang sudah ditentukan, Pak. Jadi ukurannya udah dibatasin. Kamu cari yang banyak, cari yang ngoyo, tetap segitu. Dan kamu nggak cari pun tetap segitu juga. Jadi usaha atau tidak usaha tetap dunia itu tetap kamu dapatkan. Ini ada satu cerita, Pak, pengalaman. Ada seorang, dia sudah meyakini bahwa dunia ini, rezeki ini, usaha nggak usaha tetap akan datang. Maka ini ada satu orang yang dia pergi meninggalkan rumahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dia pergi ke hutan. Maka ketika satu hari dia ke hutan, dia di hutan, dia untuk dia belajar bahwa Allah itu mampu memberikan rezeki tanpa ada usaha. Dia pergi ke hutan, duduk dia merenung. Lalu ibunya ini kasihan, lihat anaknya ini dia tidak makan. Lalu dia taruh itu makanan di depan orang itu kan, di depan anak itu makanan. Nah, lalu dia nggak makan itu, nggak makan itu, nggak makan itu makanannya dia yang sudah diberikan ibunya di depannya. Maka suatu hari, ketika datang orang penjahat. Ini ada makanan ini, mau kita ambil. Maka kata teman, jangan dulu dimakan, nanti racun ini. Kalau kita kasih anak orang ini dulu, kita sumpulin ke mulutnya. Nah, maka makanan yang mau dimakan orang jahat itu dikasih dulu sama anak ini, yang dia punya keyakinan bahwa walaupun dia tanpa usaha dapat. Ternyata begitu masuk ke mulutnya, dia mengatakan alhamdulillah, Allah itu kuasa. Walaupun tangan saya ini nggak mau ngambil itu, maka tetap makan datang sendiri ke mulutnya. Sehingga itu sadar itu sehingga bingung itu penjahatnya. Begitu, Pak. Jadi usaha atau dia usaha tetap dapat. Kita mungkin kita sekarang mengitikadkan, meyakini bahwa kalau kita ingin dapat benda harus ada uang, baru dapat benda. Nah, tapi enggak juga begitu. Tanpa uang pun bisa dapat benda. Satu cerita, ada orang dia pengen beli mangga, datang ke tukang mangga. Ketika itu pas datang rumah mangga, tukang mangga nggak ada yang jualnya. Nggak, ditunggu-tunggu nggak ada, dia pulang ke rumahnya kan, pada ingin mangga dia. Tak tahu pas sudah datang ke rumahnya, datang ada tetangganya ngasih mangga. Jadi kuasa, walaupun tanpa uang pun datang tuh mangga. Nah, jadi Allah tuh kuasa, Pak. Dengan uang bisa mendatangkan benda, tanpa uang pun bisa mendatangkan benda. Kalau kuasa, Pak, ya Allah. Tapi kita masih yakin kalau saya nggak kerja, gimana saya dapat uang nih? Bagaimana rezeki kalau saya nggak kerja? Itu salah. Soalnya Allah nggak mampu memberikan rezeki orang tanpa kerja, tanpa usaha. Allah kuasa, ya. Allah kuasa memberikan tanpa kerja, dengan usaha, tanpa usaha Allah kuasa. La ilaha illallah. Ini, Pak, yakinnya harus benar. Jadi hadirin yang
dirahmati semata lah. Tapi akhirat ini beda. Kalau untuk akhirat ini lain lagi ceritanya Pak. Itu sebatas mana yang kita usahakan, batas itulah dapat. Cari misalnya Bapak dapat carinya Bapak untuk akhiratnya 1 kilo 1 kilo. Cari Bapak untuk 100 kilo 100 kilo. Kalau Bapak cari akhirat untuk 1 kuintal atau 1 ton 1 ton. Sebatas yang Bapak cari segitu dapat. Jadi nggak ada batasan Pak kalau untuk akhirat. Jadi nggak ada ukuran sebanyak kita cari segitu dapat. Tapi itu dunia beda. Udah takdirin. Bapak punya perusahaan nih. Bapak bikin lagi perusahaan lain lagi cabang. Ya. Cabang lagi bikin. Tetap segitu juga. Bagi Bapak nih, Bapak punya tangki kan air. Tangki Bapak tuh ada 1000 liter. Di kerannya ada 5, tetap 1000 liter juga yang turun. Kerannya 10 tetap 1000 liter juga yang turun. Karena memang kerannya 1000 liter kan. Itu rezeki Pak. Ya enggak? Rezeki Bapak yang masih ada di Afrika tuh, kalau memang rezeki Allah tuh, rezeki Bapak tuh datang tuh dari Afrika ke mulut kita. Ada petugas malaikat yang mengantar tuh makanan Pak sampai ke mulut kita. Kalau makanan yang di Afrika tuh sampai ada mulut kita, baru malaikat tuh Pak pergi. Dia sudah rasakan tugasnya berhasil. Kalau sampai ke mulut kita tuh makanan sudah sampai ke mulut kita Pak. Begitu. Jadi jangan khawatir. Bapak punya jatah nih beras. Katakan sampai Bapak mati ini 1000 ton. Katakan lah ya, ini mau kata ya. 1 liter nih Bapak masih ada, Bapak nggak mati. Walaupun 1 butir nih Pak beras, Bapak nggak mati. 1 butir pun nggak ada, jatah Bapak ada. Yang Bapak punya 1000 ton ya, sampai mati tuh. 1 butir nih Bapak masih ada nggak mati. 1 butir pun nggak ada, baru itu Bapak mati. Jadi kemasan rezeki tenang aja Pak. Jangan takut. Ya, maka rezeki Bapak ini itu udah dijamin sama Allah ya. Kalau masih ada rezekinya kita masih hidup. Masih ada jatahnya. Ya enggak? Masih ada kontraknya. Gitu kan? Jadi rezeki itu tenang aja lah ya. Yang penting kita fokus kita untuk akhirat Pak. Fokus untuk akhirat Pak. Ini orang yang pandai itu bagaimana akhiratnya. Bagaimana siratnya. Bagaimana kuburnya. Jadi kubur taman sorga. Bagaimana mizannya. Bagaimana masarnya. Karena perjalanan kita Pak masih jauh Pak. Perjalanan kita masih jauh, Masya Allah, ya Allah. Dunia Pak baru 1 langkah menuju akhirat. Dunia apa yang kita alami ini baru 1 langkah aja yang kita alami ini. Nanti akhirat jutaan ribuan langkah yang kita harus lalui. Itu yang penting Pak, Masya Allah. Tapi kita kok ngoyo nyari dunia ini, ya sampai banting tulang dibanting-banting, ya untuk cari dunia yang sebelah hanya jaraknya sejengkal Pak. Sampai ngoyo orang Pak cari dunia ini. Angkatan 45 berangkat jam 4 pulang jam 5. Ada angkatan 77 berangkat jam 7 pulang jam 7. Ada angkatan 55 berangkat jam 5 pulang jam 5. Masya Allah. Hingga dikatakan anaknya nggak kenal sama bapaknya Pak, anak sendiri. Karena ketika bapaknya berangkat anaknya masih tidur. Ketika bapaknya pulang anaknya masih tidur juga. Sehingga sampai seumur nggak kenal bapaknya. Karena bapak sibuk cari 11 ekor nyamuk Pak dunia ini, ya Allah ya gitu. Tapi bukan berarti kita nggak perlunya, salah. Dunia tercari Pak, tapi keperluan kan. Tetap dunia itu cari Pak, tapi itu keperluan dan akhir tujuan. Bapak bisa bedakan mana tujuan mana keperluan itu kan. Jangan cari dunia aja keperluan Bapak cari ke tujuannya nggak ada cari gimana. Bapak tujuannya mau ke Surabaya pakai mobil nih. Keperluan Bapak tunaikan nih, mobilnya bagaimana, bensinnya kan. Kemudian CNI-nya surat-suratnya Bapak tunaikan ya. Mobilnya Bapak siapkan. Tapi Bapak nggak berangkat ke Surabaya. Bisa nggak Bapak ke Surabaya? Memang keperluan Bapak tunaikan, tapi tujuannya Bapak nggak tunaikan, nggak berangkat ke Surabaya, nggak sampai ke Surabaya Pak. Hanya Bapak tunaikan keperluan aja. Nggak sampai dong Surabaya. Habis hanya keperluannya aja ditunaikan. Begitu kita Pak. Tujuan kita akhirat, keperluan kita dunia, itu. Jadi kita bisa bedakan mana tujuan, mana keperluan, ya. Jadi orang yang paling pandai itu orang bisa menggunakan waktu lah. Time is amal Pak. Waktu amal Pak. Waktu beramal. Bukan time is money, salah. Time is amal, waktu beramal. Itu baru ke orang yang pandai, orang bijak, ya kan. Dia begitu mati udah siapan bakal mati Pak, kuburnya di taman surga. Ini itu orang pandai.
dikubur mana buka, dia bisa jawab, ya enggak? Mana buka, dia bisa jawab. Karena hari-hari sudah siapkan dengan la ilaha illallah. Subhanallah hamdihi, subhanallah hamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.